Hai, Islam Kristen. Islam. Iya, ada yang mau ditanya. Iya, itu sesuai judul itu. Mm-mm. Maryam atau Maria? Iya. Apa yang mau ditanyakan? Iya, itu kan ada tanda tanya. Yang betul Maryam atau Maria? Masa saya nanya, kamu nanya lagi? Itu kan pertanyaan dari Bunda. Menurut kamu Siti Maryam ada nggak, Pak? Ada. Oke, Siti Maryam ini orang apa? Itu yang katanya ibunya Tuhan itu. Oh, nggak ada Siti Maryam. Makanya saya tanya, Siti Maryam itu orang apa? Kok ada nama orang Israel Siti? Nggak ada, Pak. Iya, orang Yahudi nggak ada namanya Siti. Makanya ini ada nggak nih? Nggak ada Sitinya itu. Kamu yang nulis Siti kan? Iya, Siti Maryam itu. Kamu tahu Nggak pakai Siti? Siti. Oh, nggak pakai Siti. Iya, Pernah Maryam baca aja. Quran, Pak? Iya, Ibunya Isa siapa, Pak, namanya, Pak? Maryam. Iya, nggak ada Siti Maryamnya ya? Nggak ada Sitinya. Ini kira-kira Siti Maryam ini ada nggak sih, Pak, orangnya? Maryam ada, kalau Siti Maryam nggak ada. Ya, Maryam itu orang mana, Pak? Orang mana ya? Mana saya tahu? Palestina kayaknya ya. Ya tanyalah Tuhanmu, Pak. Nggak ada info. Iya, saya belum lupa saya. Oh, lupa, dibaca makanya Qurannya ya. Bukan lupa, Pak, emang nggak ada. Iya, susah ya. Makanya cari tahu dengan jarimu. Siti tetangga aku, oh ya. Siti tetangga. Oke. Halo, Sahputra. Ketawanya host kayak penjahat. Oh iya? Masa kayak penjahat? Serem ya? Aduh, Bunda bukan penjahat loh. Padahal kebanyakan orang ya, kalau lihat wajahnya Bunda ya, rata-rata langsung ingat dosanya gitu. Ada yang ketemu wajah Bunda kan, dia langsung mengakui dosanya. Ada yang ketemu Bunda langsung pengen berdosa. Ada dua macam ya. Iya, aduh. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Yang tadi kayaknya mental ya. Thank you Wayafli. Oke, Sahli, halo. Halo juga kakakku saya. Islam Kristen, anak Bunda. Bundanya Islam apa Kristen? Saya Bunda pasti Kristen lah. Ya saya mah pasti Islam lah kakak. Ih, anak durhaka. Mamanya Pak Pak Bunda Pur. Kristen kamu masuk Islam. Durhaka. Enggak, mamanya murtad. Kalau mamanya murtad, kamu murtad dong sayang. Enggak, saya orang-orang yang Jadi anak dengan baik. benar, makanya mamanya lagi murtad itu. Ih, aku kira bunda-bunda yang cerewet. Anak Bunda cerewet ya. Banyak bicara ya anak Bunda. Jangan cerewet ya. Nanti kamu nggak punya istri kalau cerewet. Malu bundanya. Oke, Sali ada yang mau ditanya. Halo, Sali. Dibuka mute-nya. Jangan cerewet. Ayo. Iya, Ada yang mau ditanya sama Bunda sayang? ada lah bunda kakakku.
Silakan. kan sang pencipta, ya kan Bunda kan? Iya, Betul apa enggak itu Bunda? betul. Jadi kalau patung ataupun simbol lambang di gereja Bunda itu kan ada itu salib, ada kan Yesus Kristus tuh. Jadi yang saya tanyakan itu yang bikin, yang menyetak siapa Bunda? Yang menyetak apanya? Itu patung Yesus itu yang menciptakan siapa itu? Tidak ada patung di gereja Bunda saya. Jadi yang itu apa itu? Di gereja Bunda nggak ada patung Jadi sayang. apa itu simbolnya itu? Nggak ada patung sayang. Kamu Tahu lah, bukan bandel ya? patung. Iya, jangan Yesus jadi itu kan anak. terpajang itu di salib itu kan ada di dalam gereja itu kan ada juga itu sebagian Sebagian apa sayang? gereja kakak. Gereja apa? Kan Bunda tadi bilang di gereja Bunda nggak ada patung sayang. Oh, Ya, anak Bunda banyak belajar ya. Jadinya makanya- bodoh kelihatan, malu sama yang lain. Ya, nggak quality. Kan Bunda udah bilang, Bunda itu nggak punya patung sayang. Kamu kalau salah alamat jangan marahnya di tempat Bunda. Ya, kasihan. Jangan terlalu beringasan. Kenapa? Kelihatan banget. Iblis suka panasan. Santai kayak Bunda ya. Oke, halo Nurul Huda. Halo Nurul Huda. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Enjoy, sore-sore ngobrol enjoy ya Bunda ya. Mau bertanya apa sayangku? Aku sayang yang keberapa ya? Iya, kucing-kucing Bunda, semua peliharaan Bunda, Bunda sayangi sayang. Jangan pede dulu ya sayang. Aku ya. cicit. Anjing Bunda yang coklat juga, sini sayangku baby, Bunda panggil gitu. Jangan kepedean. Makanya jangan GR, tanya dulu sayang dalam hal apa nih Bun. Gitu sayang. Ya, pinter. Di rumah Bunda harus pinter ya. Anakku sayang, anjing Bunda juga Bunda panggil tuh. Sayang gitu. Sini sayang gitu ya. Kamu mah langsung besar kepala. Kepala atas, kepala bawah. Botol ya, kayak anjing Bunda lainnya. Silakan mau bertanya apa, Nurul? Ini bukan Nurul Arifin ya. Tahan ya, tahan, jangan emosian. Ya, silakan Nurul mau tanya apa? Ya, Nurul. Malah pergi. Jangan pergi. Kan Bunda belum apa-apa, belum mempersilahkan kamu nanya. Gitu ya. 1.200 orang. Banyak yang mau diar ya. Halo Bang. Ya, selamat sore, Bunda. Selamat sore. Islam Kristen, Pak. Perkenalkan saya Islam ya, Bunda. Oke, baik. Saya langsung, ini temanya terkait apa nih, Bunda? Siti Maryam. Ya, Siti Maryam atau Maria. Nah, menurut, kalau sesuai tema ini, saya mau bertanya sama Bunda nih. Menurut Bunda gimana? Maria sama Maryam itu sama apa enggak? Beda sayang. Apa bedanya? Beda lah. Siti Maryam di dalam Dari sisi apa? Anda. Siti Maryam di dalam kitab Anda kan anak Imran. Kalau Bunda Maria di dalam kitab kami, ayahnya bernama Yoyakim dan ibunya Hana dari keturunan Daud. Nah, sekarang saya Saya mau bertanya tanya, juga. Maryam ini Saya orang bertanya apa? Itu apa yang, kenapa, Bunda?
Kenapa? Apa tuh? Yang mau Bunda tanya, Maryam yang di dalam kitab Anda itu orang mana, bangsa apa? Ya, betul. Baik. Ditanya bangsa apa kok ya betul? Saya mau berbicara Bunda, bukan Bunda langsung berframing. Aduh, Bunda ini gimana ini? Otaknya kurang waras juga ini. Bunda. Kira-kira suku apa? Oke, baik. Dari bangsa apa? Benyamin. Gini, Dari mana? Suku apa kalau sih? Maryam, Kabar. Suku apa? dengar dulu. Saya Benyamin. mau berbicara. Datanya. Bukan, saya masih. Datanya. Makanya saya menguji itu Bunda, paham apa enggak? Saya mau berbicara. Percuma dulu, Mas. ya. Kayaknya sarjana ya, tapi nggak jelas hidupnya ya. Bunda tanya, Maryam yang di dalam kitab Anda itu dari suku apa? Itu dulu dijawab. Bunda belum jelas mendengarkan. Ya, silakan. Saya berbicara bahwa Maryam itu dari Bani Israel, sedangkan Israel bukan Bani, sayang. Aduh, Bunda ini sembarangan ngomongnya. Ini aku kasih tahu ya. Kalau kamu mau cari Bani, itu Bani Yehuda, Bani Lewi. Mana ada Bani Israel, sayang? Gak paham apa-apa kamu. Cari data dulu ya, sarjana asal-asalan. Kamu harus tahu dia keturunan dari mana, Bani Israel mana. Ada 12 suku, 12 anak dari Israel, tuh kan? Gak pernah tahu sih. Sarjana. Makanya gak punya literasi, gak tahu Israel itu punya 12 suku. Saya tanya dia dari suku apa? Lewi kah? Yehuda kah? Benyamin kah? Tadi sempat Bunda dengar dia nyap-nyap. Benyamin. Terus apa? Israel kan. Susah ya ngobrol yang level PAUD. Sulit. Bani Israel. Oke, halo Asetiawan. Maryam dari Bani Israel, keluarga Imron. Imron itu dari suku apa, Mukidi? Lo cari tahu Imron itu dari suku apa? Ih, nggak ada yang tahu apa-apa. Ih, malu. Ya, Nabi, tapi nggak tahu dari suku apa. Yehuda dong, data sayang. Ya, pakai data, jangan googling nggak jelas. Emang iman googling? Aduh, jangan niru-niru. Imron sejak kapan dari Yehuda? Mbok Lisi, gimana? Sejak kapan Imron, bapaknya Musa dan Harun, jadi orang Yehuda? Ketawa orang Israelnya di sana. Ya ampun, tahu apa sih nih orang, katanya. Kalian ini. Halo Astiawan, Islam Kristen. Iya. Bunda mau tanya. Islam Kristen. Kalau di dalam Kristen itu. Anda Islam atau Kristen? Islam. Oke, mau bertanya apa? Kalau saya perhatikan ya beberapa live-nya Bunda itu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari pertanyaan orang Islam maupun orang Kristen. Nah, kalau dalam Kristen kan ada kompetensi pengetahuan yang bisa menjawab seperti pendeta, pastor. Nah, yang saya tanya, Pastor atau pendeta apa ini, dapat literasi dari mana? Maksud Saya nggak ada yang berkapasitas namanya pastor atau pendeta. Maksud saya gini, pertanyaannya Mbak punya kapasitas apa menjawab itu? Yang saya khawatirkan mungkin
dia menjawab yang salah atau literasinya salah, karena kan harus ada punya kompetensinya mungkin Mbak untuk menjawab hal-hal kayak gitu. Kalau pendeta kan jelas sekolah agama gitu kan, pastor sekolah jelas sekolah agama. Nah Mbak ada sekolah agamanya nggak bisa menjawab. Di dalam kitab saya tidak ada yang namanya kompetensi menjawab atau apologetika itu dari pendeta saya. Bahkan ya, biar kamu tahu di kitab saya nggak ada jabatan namanya pastor atau pendeta. Nih, udah nggak ada literasi, nggak tahu apa-apa, main bernarasi liar. Terus yang kedua, Oke, saya kasih tahu dulu ya. Semua orang Kristen itu berkapasitas untuk berapologetika. Ya, semua orang Kristen itu berkapasitas untuk memberitakan Injil, baik dalam perilaku, mengajar di luar, dan yang berkapasitas di dalam gereja itu hanya seorang imam presbiter atau episkopos gitu. Jadi tanya dulu, Bun, yang berkapasitas itu apa sih di dalam gereja? Otoritas mengajar itu siapa? Bagus bertanya gitu. Jadi kan nggak narasi liar kayak kamu, nggak pendidikan. Gitu ya. Dan satu lagi, harus sekolah sarjana apa, teologi, nggak ada sayang, nggak ada standar kayak gitu ya. Otoritas mengajar itu adalah gereja, biar kamu tahu. Makanya Bunda bilang mending nanya dulu daripada narasimu jeblok kayak tadi ya gitu. Saya berkapasitas untuk apa? Saya berkapasitas untuk menginjili sesuai dengan yang saya terima ketika saya dimuridkan di gereja. Oke? Dan saya melakukan live ini direstui sama episkop saya. Situ apa? Situ kan nggak tahu apa-apa ya. Silakan Setiawan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya perhatikan kalau Mbak lagi live itu, kalau sudah mulai terdesak, orang itu di-mute atau dikeluarkan. Nah itu kan nggak fair. Kalau saya kan mesti ngikutin. Saya tidak membiarkan orang bernarasi liar di room saya. Jadi saya usahakan 1.200 orang di sini mendengarkan kata-kata yang keluar dengan makna. Ya, tidak narasi liar kayak kamu di sini. Kalau saya lihat terdesak pada Ya, bukan. Kamu di-mute. bukan di mood sayang. Di sini ini room orang Kristen. Ingat ya, ini rumah saya. Kamu kalau ngomongnya kotoran, narasi liar, di sini nggak boleh sayang. Sama seperti yang diajarkan juga di dalam imanmu. Lebih baik kamu diam daripada berkata-kata yang gak berfaedah. Di sini nggak boleh sayang, bukan terdesak. Rum bunda kok terdesak bundanya? Nggak ada yang mendesak bunda ya. Jangan kamu kira bunda terdesak. Bunda terberkati. Paham ya? Di sini nggak laku ya. Ini bukan room yang nggak ada ilmu kayak kamu. Bertanya aja pakai ilmu di sini. Kalau lu di sini ngomong narasi nggak berilmu, maaf, kamu tidak ubah seperti sampah saya tuh barusan saya buang. Enak aja room gua. Jangan komen di room bunda. Nggak boleh sayang ya, buka room sendiri kalau lu berkapasitas. Tunggu kamu cuap-cuap yang benar-benar liar, yang nyata. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Bagudung Tanoma tempatnya ya di tong sampah. Halo Bang Aji. Halo, selamat sore. Selamat sore. Islam Kristen Bang. Kristen Kak. Oke. Ada yang mau ditanya?
Untuk pertanyaan nggak ada. Kita hanya memberi support untuk Kak Agatha aja agar Thank you. Kita naikkan yang bertanya ya. Terima kasih doanya ya abang yang tadi ya. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau bertanya sama Bunda? Ya, salam semuanya ya. Jangan kepancing dan jangan langsung berbuat dosa. Santai aja di roomnya Bunda. Oke, halo Suyatcha. Halo. Halo Suyatcha. Oke, terdiam. Jangan cosplay jadi batu ya. Bunda nih baik banget ngasih kesempatan kalian bertanya. Jadi bertanya ya sayang ya, bukan berdakwah. Siti Mariam dong. Oh boleh Nick Murphy naik ke atas. Pertahankan statementmu yang mengatakan Siti Mariam. Ya kita buktikan dulu Siti Mariamnya ada. Iya halo. Lope-lope ada jantung, jantung ada lope-lope. Shalom ya. Kita naikin yang lain ya. Santai, jangan emosian di roomnya Bunda. Ini bundanya baik ini. Halo Fendi. Halo Bunda. Ya, Islam Kristen Fendi. Islam Bunda. Silakan. Mohon maaf ya, saya masuk ke room Bunda. Silakan, mau bertanya apa? Ya, ini mau bertanya. Kan kalau di Muslim itu yang kita yakini Yesus itu utusan. Emang ada Yesus di Quran Anda? Nabi Isa Bunda. Nabi Isa itu. Emang Isa sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan kami? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, kenapa Yesus itu dituhankan Bunda? Itu memang sudah Tuhan kami dari abad 1. Yang mau jadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan kami dinabikan kalian? Kan kita duluan nih ya, abad 1 otennya kan. Sudah punya Tuhan namanya Tuhan Yesus. Ya, disamarkan dengan nama Isa. Kenapa kalian nabikan Tuhan kami? Karena kami duluan gitu. Justru kalian itu yang kami pertanyakan. Kok bisa Tuhan kami jadi nabi kalian? Gitu. Bener nggak? Ini loh Bunda, yang intinya kan pada awal mulanya itu Bapa, kemudian Firman, kemudian menjadi anak manusia. Itu loh maksud saya, itu penjelasannya bagaimana. Dari mana itu? Dari room sebelah Bunda. Saya tidak bertanggung jawab sama room sebelah. Saya bertanggung jawab atas iman saya, bukan room sebelah saya. Jadi seandainya kan tadi Bunda bilang, seandainya pun kamu bertanya, itu harus menitik beratkan terhadap iman Bunda, bukan terhadap room sebelah. Room sebelah saya tidak beriman. Saya berimannya kepada Tuhan saya dan ajaran saya. Coba, yang kamu sebutkan tadi gimana itu sumbernya? Ya barangkali kan ini tadi siapa tahu Bunda bisa jelasin gitu loh maksud Jelasin saya. apa? Jelasin narasi ngawur. Terkait kok Yesus dituhankan begitu loh Bunda. Loh itu Tuhan kami kenapa dinabikan? Itu kan misal aku nih kakak, kamu adik. Kok bisa kau pakai bajuku? Ini wajar karena adiknya itu minjem baju. Tapi adik itu nggak mungkin bilang, kok bisa kau pinjam bajuku? Kamu belum lahir sayang. Oh begitu. Iya. Jadi memang Yesus itu asli Tuhan ya Bunda. Berarti Tritunggal itu enggak ada. Gimana maksudnya? Kan dengar-dengar dari saudara saya yang Kristen itu ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Apa itu? Yesus begitu. Apa itu? Yang itu apa? 3 jadi 1 itu loh Bun. 3 jadi 1-nya apa? Saya juga 3 jadi 1, tapi saya manusia. 3 jadi 1 yang apa nih? Bicara tentang apa? Tentang yang
awal mulanya Allah Bapa, kemudian Firman, kemudian menjadi anak manusia. Gak pernah ada tulisan awal mulanya Bapa. Nah ini dapat dari mana lagi? Kalau di Bible yang ayat pertama bagaimana, Bun? Oh, di Bible ayat pertama. Ya, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu. Begitu. Udah salah ya. oke lah. Benar. Makasih, Jadi Bunda, kamu ya. mau nanya apa sebenarnya? Sebenarnya iya itu tadi, Bun, karena Apa kan itu? setahu saya ini, Bun, entah ini salah entah benar ya, Bun, mohon maaf sebelumnya, karena kan awal mulanya Bapa, kemudian Salah Firman. kan tadi Bunda udah bilang salah. Gak pernah ada ayatnya itu, makanya mau berpuluh-puluh kali ya itu salah gitu. Kamu nanya apa gitu aja. Mending nanya aja, Oke. jangan narasi. Nanya tentang Tritunggal. Nah, gitu bagus. Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa. Bapa ini memiliki firman dan memiliki roh. Firman itulah perkataannya, Roh Kudus itulah nafasnya. Tuh, gampang kan? Kok yang dituankan Yesus, Bun? Yesus itu kan firmannya Bapa, perkataannya Bapa. Apa yang dikatakan Bapa, ya pasti Allah. Apa yang saya katakan, analoginya, yaitu pasti Agatha. Ya kan? Bapa Oh, iya. Oke, menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kalau Bapa tidak berfirman, ya dia tidak bisa menyatakan dirinya. Gitu. Apa yang saya katakan, yaitu adalah perkataan Agatha. Apa yang firman itu katakan, itu adalah perkataan Allah. Yesus itu firman. Gitu. Ya gini kan jelas, Bun. Inilah jawaban ini tadi yang saya Makanya nanya, kan Bunda bilang kamu narasimu liar. Bagus kan Bunda arahin, mending nanya daripada Bunda sok. bagus ya kalau gitu. Makasih Iya. penjelasannya, Bunda. Di sini saya bisa mengambil poin. Jadi Oke, ada lagi yang mau ditanya? Hanya bertanya di sini, bukan ngambil poin. Kan Bunda nggak ngasih poin. Gitu, nanya aja ya. Asumsi liar nggak diizinkan di sini. Mau ngambil poin, Bunda kan lagi nggak bikin ini ya kompetisi dan kamu dapat poin. Oke. Gitu, ya kan? Pokoknya di room Bunda ini semua orang boleh bertanya, tapi tidak boleh bernarasi liar selain ajaran yang benar. Itu ya. Kalau enggak ya enggak usah di sini. Jangan sampai kena remedial, Bun. Iya. Gitulah. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan tipu-tipu, Bun. Yang penipu itu yang nggak punya saksi, saya. Yang nipu itu yang nggak punya data ya. Oke, halo. Jadi Jaya. Selamat sore, Bun. Selamat sore, Islam Kristen, Bang. Saya dari Islam, Bun. Silakan mau bertanya apa? Bun, itu ustazah itu berasal dari kalimat isim, fa'il, apa amar? Berasal dari kata Arab. Isim, kalimat Nggak tahu saya isim-isiman apa tahu tuh. nggak itu ustazah itu apa? Ustazah Bukan itu dari artinya Arab. guru perempuan. Iya, itu bukan dari Arab itu asli dari Indonesia yang ngasih nama ustazah itu. Oh, itu dari Indonesia. Iya, itu sebutan. Itu bukan dari Saya mau Indonesia, bertanya. sayang. Itu dari Arab sana diserap jadi kata serapan. Jadi
begini Bun. Iya. Nah, kata ustazah itu berasalnya dari kalimat isim fa'il apa amar. Orang Hingga Indonesia nggak ada izin-izin. dari ustazah. Iya, itu kan ada tak marbuto yang namanya ustazah, itu mesti agama Bun. Beli Tahu kan Bang. asal usulnya itu. Apa Bang? Iya, asal usul kalimat ustazah itu harus tahu dari Ustazah bukan kalimah sayang. Ustazah itu kata kalimatnya sayang. kalimat apa? Isim, fa'il, apa amar? Ustazah itu kata sayang, bukan kalimat. Lu namanya ustazah mah harus ngerti loh. Ngerti apa Dari sayang? kalimat ustazah aja itu harus tahu itu ada kalimat termasuk kalimat isim, fa'il, apa amar itu kan Bung, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kalau satu kata namanya bukan kalimat sayang. ini namanya ilmu nahu, ngerti nggak ilmu nahu? Susahnya kan bang Ngerti ilmu bahasa nahu Indonesia ya? gimana sih? Ngerti bahasa Indonesia nggak sih Bang? Tapi nggak ngerti ilmu nahu. Ilmu apa Bang? Ilmu nahu nggak tahu. Bahasa Indonesia. Namanya ustazah mesti harus tahu namanya ilmu nahu Apa soroh. nahu Bang? Nahu goreng atau nahu steam? Tuh kan udah lari kemana-mana. Sekarang isi mapul aja nggak tahu, apalagi Emang isim apa Bang saya tanya? lo situ kan ustazah mestinya Mas ngerti itu dong. juga nggak tahu ya, jangan Saya ngerti. Namanya katanya ustazah. Ustazah itu bukan kalimat sayang. Lele itu tuh kalimat. Kalimat itu berbentuk isim, maf'ul, sama amr, belajar Iya. dari. Makanya jangan Apa menggunakan itu? ustazah. Abang belajar Kalau bahasa belum ngerti. Indonesia. Ya, di dalam ke bahasa Indonesia ya, yang namanya kosakata itu terdiri dari beberapa huruf. Itu baru satu kata. Kata yang jadi lebih banyak itu namanya kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kata terdiri dari beberapa huruf. Hilang dia. Pelajaran bahasa Indonesia sayang. Masa kamu izin sama bunda? Aduh. Bukan, bahasa Indonesia aja nggak tahu, sosokan bahasa Arab. Jangan bahasa Arab sayang ya. Izin jadinya bunda. Atang. Atang. Isi batu bunda. Apa itu isi batu? Hanya nyontek aja. Iya, nyontek isi batu. Halo Atang. Atang Islam. Atang. Oh, Atang tikus. Izin deh dia. Kenapa kamu pergi, Isin? Ada lagi yang mau nanya? Gua naik, woi, boleh. Sabar ya. Mana namanya? Ini baik. Halo Riko. Yo, Islam Kristen. Islam. Ini maksudnya apa sih, mau ngapain sih? Apanya mau ngapain lah? Kamu mau ngapain kesini? Tahu kita Wigo. Apa tuh? Islam ini bahasanya ya. Ibadah yang benar. Ya,
mulutnya yang benar dulu ya sayangnya. Iya, gitu ya kan? Oke, ada lagi. Kirain ada ilmu, nggak taunya ada emosi, ada nanah di hatinya. Gak usah punya nanah di hati ya, jadinya begitu. Oke, kita naikin lagi ya. Halo, Irmal Usman. Selamat malam Umi. Iya, Bunda sayang, ini Bunda. Aku mau Umi dulu. Karena di situ kan Ustazah. Yang ngomong Bunda sayang. Aku mau Umi, boleh nggak? Silakan. Iya, Umi, aku mau tanya bagaimana cara makan babi yang benar? Pakai sendok sayang. Ya, sendok batu, apalagi Umi? Iya. Ya, yang pertama harus ada babinya sayang. Kalau nggak ada. Iya, Umi aku mau tanya yang enak itu babi guling atau babi kecap? Kamu mau milih yang mana? Kira-kira suka yang mana? Aku mau yang Manis ada atau manis-manisnya. Berarti ada kecapnya. Iya. Oke Umi. Oke, itu aja. Ya ampun. Udah pengen Kristen ya, pantesan buru-buru pengen nanya cara makan babi ya. Kita doain ya teman-teman ya, semoga dia cepet ya Kristen. Halo, Salman lancar. Iya, selamat sore. Selamat sore, Islam Kristen. Muslim Umi. Ya, mau nanya apa sayang? Mau nanya Umi ini tuannya 1 apa 3? 1. 1. Siapa tuannya Umi? Tuhan Yesus. Oke. Yesus itu dilahirkan, siapa yang melahirkan Umi? Kemanusiaannya tentu Bunda Maria, tetapi keilahiannya dia adalah Allah yang tak berawal dan tak berakhir. Gitu. Pertanyaannya kenapa kok ada kemanusiaannya ketika belum dilahirkan, terus Dia cuma punya kemanusiaannya keilahian. Sebelum dia inkarnasi, dia cuma punya keilahian. Karena dia Allah. Sebelum dilahirkan itu Iya, sebelum dia inkarnasi mengambil kodrat manusia, dia adalah Allah. Jadi kemanusiaannya itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia yang adalah ilahi ada sebelum segala abad. berarti ketika di kayu salib itu kemanusiaannya bukan keilahian. Karena keilahiannya itu adalah terang. Terang itu nggak bisa disalib sayang. Terus ketika dia masih hidup belum disalib itu sebagai kemanusiaan apa sebagai Ya, Allah keilahian? dan manusia tidak terpisahkan. Berarti campur jadi satu Nggak keilahiannya. campur. Kalau campur namanya bukan keilahian dan kemanusiaan. Ya kan? Kenapa Bunda bilang dia itu memiliki keilahian dan kemanusiaan? Artinya tidak bercampur, namun satu dalam hipostasis. Contoh kayak saya manusia pakai baju, menyatu, tapi badan saya nggak nyampur sama baju. Kodrat manusia tetap manusia, kodrat ilahi tetap ilahi. Makanya kami menyebutnya dia adalah Allah yang mengenakan daging, gitu. Jadi nggak campur. Nggak campur tapi jadi satu gitu ya. Mengenakan kayak saya nih, kodrat Nah, ya, manusia jadi satu, mengenakan tapi nggak baju,
Tapi badan bunda kan Tapi nggak nggak lengket jadi baju, iya, nggak nyampur ya. Gitu. Itu posisi waktu di Yerusalem ya, ketika sebelum penyaliban dilahirkan di sana ya. Posisi Nah, apa? posisi mengajarkan kepada murid-muridnya itu. Oh, dia itu kan sudah mengenakan daging. Tentu dalam kemanusiaannya dia sebagai guru, dia sebagai raja, dia sebagai imam, dia sebagai rasul, dia sebagai nabi, dia sebagai anak manusia. Itu kodrat kemanusiaannya. Kodrat Tapi tidak keilahiannya sebagai tentu, Tuhan waktu itu. kodrat keilahiannya tentu dia itu adalah Tuhan dan Allah dan pencipta. Gitu. Maksudnya waktu mengajarkan kepada rasul-rasul itu dia sebagai Ya itu Allah dan manusia. Ya kayak saya ketika saya ngajar kan nggak mungkin saya sebagai baju ya. Tentu seperti itu. Jadi analogi itu diresapi. Terus posisi waktu itu kan posisinya di sana. Posisi apa Yang nih? Maksudnya posisi apa sih? Ya ketika mengajarkan kepada Nah, gitu kan bagus ya. Bahasa Indonesianya ketika mengajar. Posisi mengajar apa itu? yang menguasai langit siapa posisinya di Apa sayang? yang menguasai langit. Yesus. Loh, kan dia berada di bumi. Ini saya berada Nyatu, di rumah tapi tidak kamu. campur satu. Ini suara saya Gimana? berada di rumah kamu dan berada di 1.400 orang sini. Tapi bunda tetap di Maldives. Kalau saya aja bisa ada di segala tempat dalam satu waktu, masa kamu menilai Tuhan itu sekecil itu? Tentu esensinya Ini saya yang- ajarin dulu ya. Itu benar. Tentu Yang- esensi dari Allah itu tak terhampiri manusia, ya kan? Meskipun dia ada di dunia sebagai firman, jadi kalau kamu tanya yang menguasai dunia siapa, ya tetap dia yang satu di dalam Sang Bapa dan Roh, ya kan? Masa iya saya aja bisa Sang berada Bapa di itu banyak siapa, tempat, Tuhan nggak bisa di banyak tempat. Sang Bapak itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Berarti ada bapaknya ya. Yesus ada bapaknya gitu ta. Ada dong. Oh gitu ta. Ya, Yesus itu Berarti adalah ada dua pribadi. firman-Nya. Ada Yesus, ada Bapa Allah itu. Nggak ada. Yang ada adalah Ya. Allah Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Satu kan? Itu satu pribadi. Iya. Apa tiga pribadi? Mana ada saya punya diksi pribadi. Ih, dilebihin ya. Nggak pernah ada bilang Ada pribadi. Roh Kudus, ada Yesus. Sejak kapan saya bilang pribadi? Enggak, maksudnya gini, Yesus Jangan. sama Allah Bapa itu beda apa satu? Badan saya dengan suara saya dan nafas saya ini satu dalam hakikat manusia. Tapi suara saya kan beda sama badan saya. Nafas saya juga beda sama suara saya. Namun satu yang saling mendiami. Tadi kan udah saya jelasin. Allah itu satu, yaitu Bapa. Yesus itu yang adalah firman-Nya, ya perkataannya Bapa. Roh Kudus itu nafasnya. Satu kan? Kayak saya nih satu. Mengajarkan kepada murid-muridnya, dia bersifat keilahiannya. Ya, Apa? Itu- Ngomongnya apa? Ulang lagi nggak dengar bunda? berarti waktu mengajarkan kepada muridnya, Yesus itu sebagai Tuhan. Dia Tuhan, Guru, Allah. Karena dia adalah firman. Terus yang mengatur alam semesta posisinya ditinggal mengajarkan kepada 12 muridnya, siapa yang mengatur? Ini ya,
Saya ini direktur, walau saya lagi live gini, itu pabrik saya juga masih bisa saya atur. Iya. Kamu tuh kayak apa ya? Kayak botolnya luar biasa ya. Ini direktur lagi makan siang, ya. CEO lagi makan siang aja tetap itu pabrik Bunda bisa Bunda atur, apalagi Allah sayang. Kita kasih tahu, Allah itu sekali berfirman, ya, jadilah matahari. Tuhan itu nggak tiap hari jadilah matahari, besok lagi jadilah matahari. Sekali ngomong kekal sayang. Ya, ilmunya kurang banget ya. Allah itu berbicara itu kekal. Sekali dia mengatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah, ya kan, kepada sabar. Ini saya ajarin kamu. Kamu kan nggak punya ilmu ini kan? Ustadzmu juga mungkin nggak punya ilmu. Saya kasih tahu satu ilmu ya, biar nggak on banget. Dengerin Bunda sayang. Oke, Allah itu kekal. Maka ketika dia berfirman, firman-Nya itu kekal. Sekali dia mengatakan kepada Adam, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Dia nggak selama 6.000 tahun ngomong terus tiap hari sayang. Ya, itu jadinya seolah-olah Allah itu kayaknya kamu kira kayak apa gitu Bunda. Kita manusia aja ya. Bunda ini sebagai CEO. Sekali Bunda bikin peraturan sama anak buah Bunda, tiap hari masuk jam 8, Bunda nggak perlu ngoceh tiap hari seandainya Bunda lagi nonton bioskop. Itu nggak perlu diajarin lagi datang jam 8. Iya. Hampir sebab. Terima kasih dong sama Bunda udah diajarin pinter. Betul ya. Tuh kan dapat ilmu kamu di sini. Yang lain mana punya ilmu kayak Bunda. Iya, Allah kami itu bukan kayak yang kamu bayangkan. Ada di sini, dia nggak ada di sini. Ih, Nora, bukan itu Tuhan saya. Tuhan saya itu maha. Jadi tapi pun sebegitu pun Bunda nggak jelasin dengan kata kan dia maha, itu terlalu biasa. Tapi lihat penjelasan Bunda logis kan? Hah? Bunda mah logis banget. Bunda kalau nggak rasional Bunda nggak. Bunda nggak. Iya, gitu ya. Iya, senang ya dapat ilmu dari Bunda ya. Nih, jadi kalian tuh suruh tonton Bunda, biar nanti kalau ditanya bisa jelasin. Oke? Ya, namanya Salman lancar buang air ya, pantes, nggak pintar. Oke, kita naikkan yang lain ya. Makanya tiap hari dia beranak cucu. Terus tiap hari dia niup-niup. Enggak gitu konsepnya. Halo Husen. Halo Husen. Cosplay. Gimana Bunda? Apa saya? Aduh, kaum lancar berak ada di sini. Ya ampun, ada kaum lancar berak di sini. Bunda presisi banget, iya dong. Bunda harus menjelaskan secara presisi. Halo gendut. Halo, Dut, gendut. Ih. Fokus ke Mariam Bunda. Nanti Bunda tanya dari suku apa orang itu udah berak di celana semua. Tiba-tiba jadi kaum berak lancar semuanya. Mencret deh di room Bunda. Iya gitu. Makanya aduh Bunda kok lapar ya. Bunda pengen makan apa ya hari ini ya? Aduh. Kita naikin yang lain.
Jangan lupa tap-tap ya, anak-anak bunda sayang. Jangan lupa juga nge-give biar akunnya tegang 70 tahun. Gitu. Banyak ngomong ikan mas arsik bunda. Kirim sayang ke Maldives. Halo, Sukma. Halo, selamat sore Bunda. Selamat sore. Islam Kristen bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, mau bertanya apa? Ya, ini mau bertanya, ini mau sharing aja. Mungkin siapa tahu kita menambah ilmu kan dari Bunda ini. Yang mau saya tanyakan. Pengen ilmu apa? Yang mau saya tanyakan, kenapa umat Kristen itu beribadahnya cuma hari Minggu, Bunda? Gak ada itu. Bunda tiap hari ibadah sayang. Harusnya nanya gini, Bunda ibadah tiap hari atau tiap minggu atau tiap apa? Baru Bunda jawab gitu ya. Iya Bunda, karena yang saya tahu gereja itu penuhnya cuma hari Minggu, Bunda. Iya, karena kepengetahuan kamu itu cuma sebatas satu gang. Mainnya kurang jauh mungkin, kayak katak dalam tempurung ya. Udah berasa pegang langit, pas dibuka nggak tahu apa-apa. Ya, gitu. Iya Bunda, mohon jelasin aja gitu. Kenapa itu sembahyangnya cuma hari Minggu di gereja itu gitu? Bunda tiap hari sayang sembahyang. Tiap hari Bunda ke gereja gitu? Iya dong, emang kayak kamu tiap hari cari duit. Kita mah cari Tuhan. Nah kan Bunda juga nggak tahu tuh. Kalau kita kan sehari semalam tuh 5 waktu ke masjid gitu. Iya, ketika kamu ke masjid, kamu nggak tahu Bunda lagi ke gereja. Makanya ke masjidnya itu lihat-lihat gereja juga. Makanya jangan ditutupin gerejanya. Jadinya ketutup kan? Ya, Bunda jangan ketawa terus. Ketawa itu mematikan makanya hati. kalau ada yang mau bangun gereja, jangan disuruh tutup, jangan dihalangin. Jadinya kan nggak tahu kita tiap hari ibadah. Bunda, teman saya itu kan Kristen juga, orangnya baik gitu kan. Dia sembahyangnya cuma hari Minggu doang. Iya, itu kan temanmu, bukan ajaran saya. Jadi pisahkan antara dogma dengan oknum ya. Harusnya kan kamu kalau di sini cari ilmu berarti cari dogma, bukan cari teman. Makanya temennya disuruh tiap hari ke gereja Bunda biar tahu gitu ya. Paham? Ibarat kata kalau gini ya, Bunda kasih analogi. Ya, kalau kamu mau dapat ilmu, kamu misalnya dapatnya di buku. Jangan nanya orangnya yang punya buku. Gitu. Jadi kamu nanya dogma, harusnya nanya bukunya, bukan nanya yang pegang bukunya. Ya, antara dogma dengan oknum gitu. Aduh, Bunda ini yang ketemu saya oknum. Loh ya iya dong, oknum itu orang. Emang apa? Ya oknum dong, oknum yang nggak mau ke gereja tiap hari. Tapi itu ibadah besarnya gitu ya Bunda ya, hari Minggu itu. Ini teman satu apartemen saya Islam, dia juga baik, nggak pernah sholat. Haruskah saya tanyakan ya? Kamu memang Islam nggak diajarin sholat ya kan gitu kan? Paham ya? Teman Bunda banyak nih, dugemnya bisa 3 kali seminggu, sholatnya sehari juga belum tentu. Jadi mau dapat ilmu dari apa nih? Jadi kalau ada teman Bunda kayak gitu, kamu bilang oknum atau ajarannya itu?
Nah, gitu. Pintar ya. Ya pintar. Memang harus Bunda kasih analogi. Biar. Iya, paham Bunda. Terus ini Bunda, terus ini ya, yang saya tahu nih ya, Bunda ya. Kamu mah nggak tahu apa-apa, tanya aja mendingan. Bukan, iya yang saya tahu, makanya saya bertanya gitu kan. Iya, Iya kalau sih. bertanya, Bang, itu tandanya tidak tahu. Tapi kalau kamu bertanya, yang saya tahu itu namanya sok tahu. Ya kan? Yang saya tahu artinya sok tahu. Saya mau sok tahu nih, Bun. Mending nanya, ya kan? Mending nanya, tadi udah Bunda ajarin. Mending nanya daripada sok tahu. Karena kan katak dalam tempur. Nanya aja, jangan sok tahu. Bukan Bunda, yang saya tahu ini maksudnya salah apa benar gitu kan. Nah itu makanya sok saya mau tahu. bertanya ini. Enggak juga Bunda. Yang saya tahu ini salah apa betul gitu. Ya kalau Kan kamu mau cari konfirmasi betul atau salah kan artinya belum tahu kan? Makanya sok tahu namanya. Bukan mau tahu. Kalau mau tahu, Bun, bener nggak sih? Jangan gitu. Bun, apakah? Nah itu
Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti mengasihi aku. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Pasal yang ke-18. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya.
Maka datanglah Yudas itu jika ke situ dengan pasukan prajurit penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera sulur dan alat-alat yang lainnya. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia juga berdiri di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang mencari kamu, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang telah engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa, ya di sini dijelaskan teman-teman sudah tahu semua bahwa Simon Petrus itu melakukan sesuatu yang tidak baik ya kepada salah satu prajurit dari yang dibawa oleh Yudas ya. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini sudah sangat jelas ya, mengingatkan kita kembali bahwa Yesus betul-betul mengasihi kita ya. Dia mau kita semua diselamatkan ya. Tapi kembali lagi bahwa semua itu adalah hak daripada Tuhan, hak prerogatif Dia yang memilih dan menyelamatkan kita. Kita yang telah percaya, ya bersyukur, kita harus tetap berada di dalamnya ya. Tidak boleh kita kemudian meninggalkannya ya. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu bukan mudah-mudahan seperti yang diajarkan oleh yang lain gitu ya. Tetapi di dalam iman Kristen, keselamatan itu adalah sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan mungkin gitu ya, tidak. Itu adalah sebuah kepastian yang tidak dipertanyakan lagi apakah benar ya. Karena ayat-ayat dalam Alkitab yang mendukung tentang keselamatan itu banyak sekali ya. Misalkan ya, Efesus 2:8-9 itu jelas bahwa kita itu diselamatkan bukan karena usaha kita gitu ya, tapi karena pemberian Allah gitu. Dikasih secara cuma-cuma ya, diberikan secara cuma-cuma ya. Dan dijelaskan juga bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berusaha lalu diselamatkan gitu ya, atau bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita atau apapun dari diri kita yang membuat Tuhan kasihan misalkan dan kita diselamatkan. Tidak. Itu adalah keputusan Tuhan untuk menyelamatkan kita ya. Bukan apapun dari diri kita. Itu menjadi catatan penting ya. Lalu kemudian teman-teman yang ayat yang lain dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih. Nah, kasih ini yang menjadi kata kunci ya. Kenapa kita diselamatkan? Karena Allah mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka tidak mungkin Dia menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Jadi hanya kasih yang kemudian menutupi segala dosa kita. Karena kalau dihitung-hitung dosa ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan Tuhan mengasihi kita sehingga kita diselamatkan. Datanglah Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Maka kasih yang telah kita terima dengan cuma-cuma dari Allah, mari juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita juga. Kita mengasihi, mencintai mereka sebagaimana Yesus telah mengasihi dan mencintai kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.